Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Syukurlah anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa dipimpin oleh hoster. Amin. Baik anak-anak, kalian hadir semua? Hadir. Tidak ada yang absen? Tidak. Syukurlah anak-anak. Sekarang anak-anak, sebagai motivasi, ya kalian tetap semangat belajar, ya patuhi protokol kesehatan, sering menggunakan masker dan sering cuci tangan. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Rika, silakan. Materi kita minggu yang lalu yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia ini berkaitan ya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pengertian yang menjadi tujuan pembelajaran kita anak-anak, yang pertama, siswa dapat mengamati dan menganalisis pengertian kebutuhan manusia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik anak-anak, masuk kita pada pengertian kebutuhan. Siapa di antara anak kami yang bisa memberi pengertian kebutuhan? Saya, Bu. Kebutuhan adalah satu keinginan manusia terhadap satu barang atau jasa dengan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup. Ya betul. Jadi baik anak-anak, masuk kita pada macam-macam kebutuhan manusia. Ada berapa macam-macam kebutuhan manusia anak-anak? Ada 4. Sebutkan Mika. Macam-macam kebutuhan manusia yaitu menurut intensitas, menurut sifat, menurut waktu pemenuhan, dan menurut subjek. Ya betul. Jadi itulah macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia menurut intensitasnya anak-anak ada berapa? 3. Sebutkan terus. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yang kedua kebutuhan sekunder atau tambahan, yang ketiga kebutuhan tersier. Ya, baik anak-anak. Sekarang masuk kita pada kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya ada berapa? Silakan sebutkan Devi. Yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Jadi kebutuhan sekarang itu anak-anak kebutuhan yang segera dipenuhi, tidak boleh ditunda. Contohnya ketika kita haus, segera minum air. Ketika kita sakit, segera minum obat. Sedangkan contoh dari kebutuhan akan datang itu anak-anak yaitu menabung. Paham? Paham. Sekarang anak-anak masuk kita pada kebutuhan manusia menurut sifat. Ada berapa anak? Kedua, Sebutkan. kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, betul. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik anak-anak, masuk kita pada kebutuhan manusia menurut subjek. Ada berapa itu anak-anak? Ada 2. Sebutkan. Kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Ya, betul. Kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Jadi sampai di situ aja mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Bagaimana anak paham? Paham. Terima kasih. Baik anak-anak, masuk kita pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada berapa itu anak-anak? Ada 7. Sebutkan Korina. Yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, yang keempat kemajuan IT, yang kelima tingkat pendapatan, yang keenam status sosial, yang ketujuh perbedaan selera. Ya, tadi yang ketujuh poin ini anak-anak. Inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Baik, anak-anak, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan kalian? Silakan. Apa contoh tingkat pendidikan pada kebutuhan manusia? Ya, contoh dari tingkat pendidikan itu anak-anak, yaitu misalkan kebutuhan anak SD dengan anak SMP berbeda. Kemudian kebutuhan anak SMP dengan anak SD
saja materi kita pada hari ini menyangkut tentang pengertian kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia, dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sekarang anak, ibu akan memberi tugas kelompok, di mana ya di sini ibu sudah membagikan 3 kelompok. Ya, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dan kalian akan mengerjakan tugas ya di LKPD yang ibu sediakan. Paham? Paham. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, tampil ya, disajikan di depan kelas. Jadi yang tampil untuk kelompok 1 menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, terima kasih atas kegiatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1 yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang perumahan kebutuhan yang didapatkan dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apa itu barang mentah dan mengajari dan mengajar? Lanjutannya angka yang dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Sudah? Baik, yang tampil sekarang adalah kelompok 2. Terima kasih kesempatan dan waktu untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, langsung saja kepada kami dipersilakan. Dari soal nomor 1, dari gambar tersebut disebut barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang perumus kebutuhan yang didapatkan dan mengorbankan suatu untuk mendapatkannya. Ada sanggah atau bertanya kepada teman kami dipersilakan. Tidak. Jika tidak ada, kami menutup hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik. Jadi itu saja kegiatan diskusi kelompok. Sekarang anak-anak, ibu akan mengevaluasi kalian ya sejauh mana materi yang kalian pahami tentang materi hari ini. Dan ibu akan membagikan soal. Di sini ada soal sebanyak 5, bentuknya pilihan ganda dan silakan dikerjakan. Waktu kalian mengerjakan ini hanya 10 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan kumpulkan sekarang. Baik anak-anak, siapa yang bisa memberi refleksi materi kita pada pagi ini? Rika. Yang menjadi refleksi kita pada materi ini yaitu kebutuhan manusia itu terdiri dari berbagai macam, yaitu menurut Ya, betul. Jadi itulah hasil refleksi pada materi kita pada pagi ini. Baik anak-anak, yang menjadi kesimpulan materi kita yaitu di mana kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara menaluri dan sangat diperlukan oleh manusia. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada pagi ini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, ya, ibu akan membagikan tugas di mana ibu akan memberikan LKPD buat kalian. Di LKPD ini anak-anak ada beberapa gambar dan coba analisis gambar dan berikan jawaban sesuai dengan soal yang ibu berikan di LKPD. Dan tugas ini anak-anak diserahkan minggu depan. Paham? Paham. Baik, demikian saja anak-anak. Sebelum kita pulang, ya, sekarang yang menjadi motivasi kita anak-anak, kalian tetap semangat belajar, sungguh-sungguh belajar, sering ya pakai masker, cuci tangan, patuhi protokol kesehatan. Dan sebelum kita tutup
Mari kita berdoa dipimpin oleh Wika. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Baik, yang menjadi materi kita di pertemuan berikutnya